Fas'alu ahla dzikri in kuntum la Fas'alu ta'lamun. ahla Karena dzikri. kita senantiasa membutuhkan para ahli zikri, para alim dan ulama. Gitu. Karena tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan melainkan ada hukum syar'inya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban di channel YouTube Ilmu Nafi'an Bekasi. Dan bersama kita sekarang ada Ustadz Muhammad Nasiul Wanersi. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustaz Abi. Kaifahal? Alhamdulillah bikhair. Kaifa Khair. antum? Kita sore-sore lagi ngabuburit bukber di pesantren yang sudah sepi. Jadi kita inisiatif untuk bikin Q&A tentang pesantren. Ini antum dulu yang tanya, Ustaz. Oh, saya nanya duluan ya. Oke, kita mulai ya pertanyaannya. Ustadz, Ilman Nafi'an ini kan sudah berapa tahun ya Ustadz? Ilmu Nafi'an ini sudah 7 tahun Ustadz Syed ya? Ya, sudah 7 tahun Alhamdulillah. Pesantrennya sudah 7 tahun. Cukup lama ya berarti ya ternyata. Kalau awal mula Kopi Darat ngobrol-ngobrol idenya berarti sudah 9 tahun mungkin. Nah itu berarti 8 atau selanjutnya 9 nih. tahun. Itu sejarah berdirinya itu secara singkat gimana Ustadz? Kalau pesantren Ustadz, secara singkat tuh, jadi dulu Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Taqiyuddin itu kangen ngajar nahwu, ngajar ilmu nahwu, khususnya yang dasar pakai kitab Tuhfah Saniyah itu. Bahasanya. Nah, nyari murid. Nah, akhirnya yang kena beliau pertama nih, Ustadz Jayat. Ustadz Jayat ngajak saya. Habis itu kita ajak teman-teman. Akhirnya belajar di teras rumah beliau, ada gazebo di tetangganya. Belajar berapa bulan Ustadz Jayat? 11 kali pertemuan. Wah, Masya Allah. Masya Allah, ajib. Nah, itu. Jadi awalnya belajar nahwu. Itu harian itu? Pekanan. Jadi sepekan 2 kali kayaknya. Sekali ya, malahan. Itu malam Ustadz, mulai jam 9. Pokoknya nunggu Al-Ustadz Pokoknya pulang beliau dulu. pengen suasana belajar lagi tapi dengan vibes yang beliau rasakan di Yaman itu mungkin ya. Begitu. Nah, habis itu kemudian Ustadz menyusun kurikulum, terus kita desain proposal pendidikan, kemudian presentasi di depan beberapa ustadz-ustadz senior yang sudah berkecimpung di dunia dakwah dan pendidikan, maka kemudian dimulailah, Start lah ya. dibukalah pesantren Ilmu Nafi'an yang Mahat Ali tahun 2018. 2018 Ustadz? 2018. Jadi waktu itu Ustadz Taki, kemudian tangan kanannya Ustadz Jayat, terus kita digeret. Saya digeret ya sama Ustadz Jayat juga. Nah, itu gimana ceritanya antum kok mau ikutan di Ilmu Nafi'an, motivasinya apa Ustadz? Ya Ustadz Jayat telepon saya juga ngajak, kemudian ngasih tahu bahwasannya mau bikin program nih Ustadz Taki. Karena kita sama-sama punya background pernah di Yaman gitu ya mungkin ya. Jadi ketika ditawarkan nggak ada masalah. Dan saya tidak terikat dengan lembaga manapun, ya sudah, bismillah. Jadi belum mengajar di mana-mana, belum bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN, belum ya Ustadz ya sudah. Masih kuliah di Libya kan? Masih kuliah di Libya juga. Membutuhkan tempat ngajar juga pas itu kan? Oke, itu berarti startingnya itu sebagaimana tadi ceritakan, Ustadz merindukan suasana belajar, kemudian diseriusi membentuk lembaga. Nah itu lembaga pendidikan pertama kali yang dibentuk itu model apa Ustadz? Waktu itu ya program pendidikan Mahat Ali 1 tahun saja dengan target hafal 30 juz Al-Quran 30 juz, kemudian menghafal 430 hadis kitab Umdatul Ahkam, Masya Allah. kemudian Lughah Arabiyah kan antum yang ngajar. Udah sih, angkatan pertama kan kita punya 5 peserta didik. 6. Oh, 6. Kemudian 1 gugur ya. 1 kemudian gugur. Karena ada hajat lain kan. Kemudian berlalu. Kan kita ada momen-momen krusial juga itu saat kayak wisuda angkatan pertama itu kan gegap gempita meriah luar biasa. Waktu itu yang mengisi nasihatnya kan Allah yarham Ustadz Dr. Azami Sami'un Jazuli rahimahullah ta'ala.
Terus angkatan kedua kita ketemu sama wabah COVID-19. Kemudian angkatan ketiga kita ada migrasi tempat. Angkatan 4 mulai stabilize. Angkatan 5, 6 sudah mulai menetap di Jati Asih ini, di rumah wakaf dari Bapak Supono dan Ibu Mardiati. Semoga Allah merahmati beliau berdua, menyayangi, melindungi. Amin, amin. Kemudian ini udah tahun ke-7. Iya, begitulah ya, alhamdulillah la kulli hal. Tapi yang di tempat sebelumnya juga luar biasa nikmat Ustaz. Oh iya, Jadi apa? suasana sangat mendukung lah ya. Kayaknya cukup Ustaz untuk sejarah. Nah, Aku sekarang gantian nanya ya. Ustaz, tahun ini kan ada ide baru, yaitu dibukanya unit SMP dan diberi nama SMP Al-Quran dan Bahasa Arab Ilman Nafi'an, SMP Kubain. Nah itu kan antum kepala sekolahnya Ustaz. sekolah. Sampai bila-bila kan ya insya Allah. Ya Ustaz Jayat ya. Itu keistimewaannya atau ciri khasnya apa Ustaz? Oh iya, memang Quran Bahasa Arab Ilman Nafi'an atau disingkat Kuba ini untuk unit SMP di Ilman Nafi'an. Sesuai dengan nama atau label yang kita pakai Kuba, jadi fokus kita banyak di Al-Quran dan Bahasa Arab. Al-Quran dengan target SMP itu 15 juz dan metode menghafal dimulai dengan talaki ya. Di hafalan baru itu pakai talaki. Dibacain dulu. Dibacain dulu, kemudian ditasheh ya, dibenahi sambil diberikan ilmu pengetahuan tentang tajwid. Tapi talaki itu kan santri itu tahu nggak tahu tajwidnya, yang bener ngene, yang bener gini loh gitu kan. Dia belum tentu tahu itu namanya ikhfa, itu namanya apa. Pokoknya kalau mau hafalan baru ditalaki dulu sama gurunya. Nah itu Quran kita seriusi dan kita menargetkan 15 juz itu mutqin. Mungkin 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Realistis nggak sih? Oh realistis sekali. Realistis ya. Karena kalau dihitung-hitung sehari itu minimal menghafal setengah halaman. Aku pernah hitung setengah halaman. Atau umumnya orang itu bisa kalau dia mau berupaya serius itu 1 halaman tuh bisa. Dan kalau 1 halaman nggak bisa, setengah halaman itu hampir rata-rata bisa. Hampir rata-rata bisa. Jadi itu sangat realistis dengan bimbingan para asatidz. Kemudian yang kedua, program yang kita benar-benar seriusi adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu baik berbicara dan menulis. Makanya kita siapkan itu kurikulumnya benar-benar serius untuk program bahasa Arab kita. Ya insya Allah ini 2 program unggulan. Tapi bukan berarti nggak ada ilmu yang lain Ustaz. Oh iya. Ya ada sirah, ada tafsir, ya ada macam-macam ya, dan ilmu-ilmu penunjang bahasa Arab juga lengkap ya, ada nahwu, ada shorof, kemudian apa itu imla, kemudian takbir nanti kan apa namanya apa lagi satu ya, dan pokoknya kita lengkap di bahasa Arab, kita seriusi betul. Dan juga bukan berarti tidak berijazah resmi. Oh, alhamdulillah. Ada nggak di sini pertanyaannya? Berarti nggak ada, tapi itu poin penting ya. Artinya, jadi kita secara ijazah kita tidak paket, tapi ijazah resmi. Ijazah SMP, betul. Kerjasama dengan sekolah lain yang alhamdulillah mereka membuka peluang untuk kita. Jazakumullah khairan. Jadi secara ijazah nanti ijazahnya Diknas. Alhamdulillah. Terus ini Ustaz, Ustadz-ustadznya ini, guru-gurunya, kabarnya ini kan teman-teman yang angkatan 1, Ma'at Ali, belajar di Yaman 4 tahun, sekarang kan udah pulang semua. Ini maziyahnya masing-masing apa Ustaz? Oke, ya memang alhamdulillah. Ini tahadus bin nikmah, periode pertama kita ini 4 orang ya disekolahkan ke Yaman. Dan 1 di dalam negeri. Dan 1 di dalam negeri. Nah, ini semua sudah selesai dengan tugas belajar mereka kembali dan mereka mengajar di pesantren ini. Ya ini luar biasa. Pesantren SMP tapi pengajarnya lulusan luar Negeri. Wah ini Masya Allah. Adapun maziyahnya masing-masing punya maziyah. Keistimewaan. Ustadz Firman Fahrur Rahman,
beliau punya keahlian. Sebenarnya keahliannya hampir merata. Hampir Mereka merata. semua bisa diminta untuk mengajar Apa aja bisa apa aja aslinya. bisa dalam ulum syariah, alhamdulillah. Nah, tapi secara maziah, Ustadz Firman ini lebih kepada tajwid, Tajwid. tahsinul qiraah itu pelafalannya itu masya Allah. Kalau menurutku sih Ustadz Firman tuh apa wibawanya. Jadi dia tuh Wibawanya. kayak ada aura ketokohannya gitu loh. Gitu ya, masya Allah. Ada Ustadz Ustadz Fauzan. Fauzan, Yang paling bisa muda juga. ya? Yang paling muda. Yang paling muda Ustadz Fauzan? Oh, Ustadz Zaki yang paling muda ya? Ustadz Fauzan. Beliau masyhur di kalangan kawan-kawannya dan di kalangan Ustadz Ilwan Nafian itu punya hifdzun qawi. Hafalannya Hafalannya kuat. kuat. Ini serius ini, walaupun orang yang di depan saya ya, tapi emang ini serius. Kemudian juga beliau masyhur dengan kita panggil dengan Al-Faqih gitu. Al-Faqih, anak menguasai fikih. Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Terus Ustadz Zaki. Ustadz Zaki Al-Mariza ini masya Allah. Beliau di antara asatid ini yang paling gila baca sepertinya, gila baca buku. Dan dia senang masalah akidah. Ya, Dia baca tentang pemikiran, terus apa tazkiyatun nafas. Terus dia dakwah di pemuda juga cocok ya. semua cocok, tapi kayaknya dia mau nekunin di situ. Masya Allah. Iya, memang yaitu akidah dan ilmu faraid. Ilmu faraid. Sama seperti antum ya, yang punya kecenderungan di ilmu faraid. Karena bisanya itu doang. Amin ya Allah. Kalau beliau kan banyak, terus menajamkan. Nah, kalau aku bisanya ambil Jadi itu doang. semoga bukan tahu ilmu waris doang, tapi nanti meninggal warisannya juga banyak. Amin. Ya minimal 271 triliun lah. Banyak banget. Alhamdulillah. Ustadz. Pak Haji. Pak Haji. Ustadz Haji Masya Allah. Farid Hasanuddin. Pak Haji ini. Jadi pemirsa, di antara guru Ilman Nafi'an, Ustadz mudanya itu ada yang sudah naik haji. Ya, Ustadz Farid Hasanuddin. Ya ini barokah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa berbagi kepada santri pengalaman naik haji. Jadi kalau cerita tentang ibadah haji itu real, langsung dari sumbernya. Nah, semoga kita nyusul Ustaz. Amin. Semoga kita semua bisa nyusul. Nah, kalau Ustadz Faris ini, Ustadz Faris dulu. beliau ini memang suka dengan kitab-kitab. Ya, beliau juga belajar fikih, menguasai juga. Tapi beliau lebih suka kitab-kitab yang berbau-bau akhlak, adab, akhlak. Subhanallah. Jadi untuk masalah adab dan akhlak beliau dakiknya. Dan kita perlu banyak belajar dari beliau, Ustadz Faris Hasanuddin. Masya Allah. Kemudian Ustadz siapa lagi? Ustadz Imam. Ustadz Imam. Ahli Nahwu. Ustadz Imam tuh zikir pagi sorenya Alfiyah loh, Ustadz. Subhanallah. Alfiyah Ibni Malik. Jadi memang kalau bahasa kita hormat semua kepada beliau. Kalau fikih kita hormat kepada Ustadz Fauzan. Kalau qiraat kita hormat kepada Ustadz Firman. Akhlak, penguasaan kepada Ustadz Faris. Kalau wawasan, Ustadz Zaki. Kalau mau dikumpulin jadi satu, Ustadz Luan. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita ini sebagai apa namanya bumbu-bumbu garamnya, Ustadz. supaya lebih asin, supaya lebih enak gitu kan. Jadi itu apa? Bapak Ibu, saudara-saudaraku pemirsa, ya kalau dibilang istimewa bagi kami itu keistimewaan luar biasa. Ustadz kita, Ustadz Ahmad Taqiyuddin, beliau yang paling banyak bekerja keras untuk mewujudkan pesantren yang SDM-nya baik tapi juga infrastrukturnya memadai. Tamam, Ustadz. Baik, Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, untuk tahun ajaran baru 2025 nanti bulan Juli, apa saja program belajar yang akan digulirkan? Kita ada 2 program. Yang satu program yang SMP masih kita lanjutkan dan masih membuka pendaftaran. Silahkan bagi ayah bunda yang masih mencari sekolah yang SDM berkualitas, lokasi sekitarnya, dan dengan biaya reasonable, yang cocok insya Allah itu bisa menghubungi nanti Ustadz Jaya. Kemudian tagline SMP Kubain ini tidak ada bullying, tidak ada penyimpangan seksual, dan tidak ada paham radikalisme ataupun ekstremisme. Gitu. Baik, itu yang SMP. Yang kedua, Mahat Ali ini kita upgrade ini. Karena tidak termasuk bersyukur kalau kita diberi Allah nikmat lebih tapi amalan sama. Gitu kan. Jadi bentuk syukur kita karena memiliki pengajar-pengajar yang alhamdulillah mumpuni, maka kita akan naikkan level untuk yang Mahat Ali.
Walaupun yang Mahat Ali itu juga ada 2 program. Mahat Ali yang fokusnya menghafal Quran, dan ada Mahat Ali yang fokusnya Quran dan ulum syar'i. Hanya ulum syar'inya kita naikkan gitu, kita up. Jadi nanti programnya 3 tahun dan plus S1 plus S1 dan beasiswa full. beasiswa full. Ini luar biasa, Masya Allah. Dan ini juga lagi-lagi gebrakan dari Ustadz Ahmad Taqiyuddin untuk membuat program yang tujuannya tidak lain selain kita berusaha melahirkan kader ahli ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk menjawab tantangan ke depan. Iya. Tantangan kaum muslimin ke depan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kita senantiasa membutuhkan para ahli zikri, para alim dan ulama. Karena tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan melainkan ada hukum syar'inya. Oh iya. Tidak ada aktivitas yang kosong dari hukum syar'i. Teman-teman yang lulus SMA, putra dan putri, bisa daftar di sini dan insya Allah akan menemukan ustadz-ustadz yang mumpuni dan juga ustadz-ustadz yang ramah kepada para santri dan peraturan yang ramah kepada para santri juga. Kemudian ini nambahin Ustadz, kan tadi unit Mahat Ali-nya baru yang program 3 tahun, tapi dibuka juga program yang tahfidz saja 2 tahun. 1 tahun menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian di tahun kedua nanti memurojaah, menguatkan hafalannya, tetap di sini. Dari saya cukup, itu mungkin ada question terakhir Ustadz. Apakah masih dibuka pendaftaran ini? Masih, tapi untuk jawaban detailnya kita akan panggilkan langsung saja. Core of the core, ya lubul lubi, intinya inti dari pesantren Ilman Nafian ini kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Jayat. Waktu dan tempat saya silahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masih dibuka lebar. Ya, meskipun dalam masa liburan mudik kita tetap melayani, insya Allah menjawab pertanyaan yang ingin mendaftar. Bisa dicek di IG, TikTok, dan YouTube Ponpes Ilman Nafian Bekasi. Namanya Ilman Nafian Bekasi. Ilman Nafian Bekasi. Ilman Nafian Bekasi. Nomor telepon juga? Bisa dicek nanti nomor telepon ada di bawah ya. 0857 899 809 72. Atas nama saya pribadi, Jayat. Insya Allah saya yang akan menjawab, melayani untuk pendaftaran baik SMP maupun Mahat Ali Ilman Nafian. Ayo daftar sebelum kesempatannya diambil orang lain, segera daftar, jangan ditunda. Jangan ada. Apalagi Ustaz? Cukup? Ada lagi? Cukup. Selamat jumpa ya, sampai berjumpa nanti kita ketemu di sini. Bagi Anda yang penasaran dengan Mahat Ilman Nafian, segera cek di YouTube Ilman Nafian dan daftarkan diri Anda, jangan sampai terlewatkan. Baik. Terima kasih Ustaz Jayat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.